Di sebuah lembah tersembunyi bernama Ataluna, dahulu mengalir sungai suci bernama Liridanta, sumber kehidupan yang dijaga oleh makhluk agung, sang naga air. Namun ketika manusia melupakan syarat-syarat sakral, melanggar janji, dan menambang air dengan keserakahan, murka sang naga pun turun. Sungai mengering, naga menghilang, dan tanah menjadi sunyi. Legenda ini tidak hanya berbicara tentang kemarau dan kutukan, tapi juga tentang luka spiritual antara manusia dan alam. Di balik dongeng, tersimpan pesan mendalam tentang etika ekologis, penyesalan, dan harapan akan kesadaran baru. Sebuah kisah yang menyatukan mitos, sejarah, dan sains dalam narasi penuh jiwa dan air mata. Apakah naga benar-benar pergi, atau ia hanya menunggu manusia belajar mencintai bumi kembali? Latar tempat dan misteri Sungai Kering. Pada suatu masa yang terlupakan oleh ingatan manusia, di kaki pegunungan sunyi yang diliputi kabut abadi, mengalir sebuah sungai purba yang kini hanya menyisakan jejak bebatuan retak dan tanah yang menganga. Sungai itu dikenal dengan nama Sungai Liridanta, namun oleh para tetua desa, ia lebih sering disebut sebagai Sungai Tangis Naga. Tak ada suara air, tak ada aliran kehidupan, hanya suara angin yang menderu di antara celah batu, seakan mengadukan luka yang tak kunjung sembuh pada langit kelabu. Konon, dahulu kala, sungai ini adalah urat nadi bumi. Ia mengalir dari hulu yang sakral, dari mata air suci di dalam gua yang dijaga oleh makhluk agung nan bijak. Namun kini, siapapun yang melintasinya hanya akan menemukan tanah merekah, dan pohon-pohon mati yang mencengkeram bumi seperti tangan-tangan putus asa. Orang-orang dari luar menganggapnya fenomena alam biasa. Tapi bagi penduduk desa Ataluna, ini bukan sekadar kekeringan, ini adalah kutukan. Jangan bicara sembarangan di tepi sungai itu, pesan seorang nenek tua dengan suara parau. Ia mendengar, ia masih hidup, meski dalam diam. Kalimat itu dilontarkan kepada setiap anak yang bermain terlalu dekat dengan bekas aliran sungai. Ada keyakinan yang telah diwariskan turun-temurun, bahwa sungai itu bukan mati, melainkan sedang tertidur dalam duka yang dalam. Tak ada yang tahu pasti kapan semua ini bermula. Para tetua menyimpan fragmen-fragmen kisah dalam nyanyian, dalam anyaman bambu, dan dalam bebatuan yang mereka ukir dengan lambang-lambang naga. Namun satu hal yang mereka yakini dengan utuh, bahwa dahulu kala, sang naga air, makhluk suci penjaga kesuburan dan keseimbangan, pernah bersemayam di dasar sungai ini. Ketika malam tiba, beberapa orang masih bersumpah mendengar isak halus dari dasar bumi. Bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Suara itu datang bersama bau tanah basah, walau hujan tak pernah turun. Seolah ada kenangan yang masih bergelayut di antara akar-akar pepohonan mati yang tumbuh bengkok di tepi sungai. Para peneliti modern pernah datang, membawa alat-alat pengukur dan teori-teori geologis. Mereka menyimpulkan bahwa pergeseran lempeng, penggundulan hutan, dan perubahan iklimlah yang membuat sungai ini mati. Namun tak satu pun dari mereka berani bermalam di sana. Konon, alat-alat mereka rusak, tenda-tenda mereka bergetar sendiri, dan mata mereka dipenuhi mimpi tentang naga perak yang menangis dalam kabut. Beginilah awal mula kisah ini. Sebuah legenda yang berakar pada tanah, air, dan roh leluhur. Sebuah dongeng yang tak sekadar untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Karena di balik retakan tanah itu, ada luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, dan ada makhluk agung yang masih menunggu jawaban atas pertanyaan yang tak pernah dijawab. Mengapa manusia mengkhianati air? Tanah yang diberkati air. Sebelum dunia dipenuhi tangisan dan tanah merekah seperti luka terbuka, Sungai Liridanta mengalir bagai untayan sutra biru yang membelah rimba. Dari mata air yang memancar di dalam gua batu berlumut, air mengalir tanpa henti, seakan tak pernah kehabisan kasih dari bumi. Tiap tetesnya mengandung keberkahan. Ikan-ikan menari riang, pepohonan tumbuh rimbun, dan kabut pagi yang menyelimuti lembah selalu membawa aroma kesucian. Penduduk setempat percaya, sungai ini bukan sekadar aliran air, ia adalah urat nadi bumi. Di masa itu, desa Ataluna tidak hanya hidup, ia bersinar. Ladang-ladang menghijau sepanjang tahun. Buah-buahan tumbuh tanpa perlu diminta. Air dari Sungai Liridanta bisa menyembuhkan luka, menenangkan bayi yang menangis,
bahkan dipakai dalam upacara kesuburan untuk memanggil musim hujan. Di tengah desa, berdiri bel batu air, sebuah pendopo sederhana yang diukir dengan simbol naga memutar mengelilingi matahari. Di sanalah penduduk memberikan persembahan pada makhluk penjaga air, yang mereka sebut Luhuring Tirta, sang penguasa arus. Menurut cerita para leluhur, sang naga air tidak selalu berbentuk naga. Ia adalah wujud roh agung yang bisa berubah rupa sesuai hati manusia yang memanggilnya. Bagi yang tulus, ia tampil sebagai cahaya biru kehijauan dengan wajah yang ramah. Bagi yang tamak, ia tampak sebagai ular raksasa bermahkota petir, dengan mata membakar kejujuran. Namun satu hal pasti, ia adalah penjaga keseimbangan. Ia hidup bukan untuk disembah, tapi untuk dihormati sebagai saudara tertua dalam unsur kehidupan. Setiap awal bulan purnama, desa mengadakan upacara siraman rasa, di mana seluruh penduduk mandi bersama di sungai sambil menyanyikan tembang tua berbahasa leluhur. Tembang itu tak hanya untuk menghormati sang naga, tapi juga sebagai pengingat bagi diri sendiri agar tak menjadi serakah. Anak-anak dilarang membuang sampah ke sungai, dan setiap tetes air yang diambil harus diiringi bisikan terima kasih. Bagi mereka, air bukan milik manusia, melainkan titipan dari langit. Di tengah desa, tinggal seorang pendeta tua bernama Sang Resi Widadanta. Ia adalah penjaga keseimbangan, pemimpin upacara, dan penyimpan hikayat. Rambutnya putih seputih embun, jubahnya terbuat dari serat air akar, dan tongkatnya berasal dari kayu sungai yang ditemukan saat sungai pertama kali mengalir ribuan tahun lalu. Dialah yang pertama kali mengajarkan bahwa sungai memiliki roh, bahwa air mengingat, dan bahwa setiap tindakan manusia memiliki gema yang tak selalu terdengar. Sungai Liridanta bukan hanya memberikan kehidupan, ia juga memberikan ketenangan batin. Orang-orang dari desa seberang rela berjalan jauh, hanya untuk mencuci luka jiwa mereka di sungai itu. Ibu yang kehilangan anak, petani yang gagal panen, bahkan mereka yang ingin melepas dendam, semua datang ke sungai, bukan untuk memohon, tapi untuk berbicara. Mereka percaya, air sungai bisa menyampaikan kata hati mereka kepada langit. Suatu malam, dalam tembang tua yang dinyanyikan oleh para perempuan tua, disebutkan bahwa sungai ini terbuat dari air mata para bidadari yang jatuh cinta pada dunia manusia, namun dikhianati. Maka dari itu, alirannya selalu lembut, namun menyimpan kedalaman yang bisa menenggelamkan. Air yang paling suci, kata Resi Widadanta, adalah air yang tahu bagaimana caranya menangis dalam diam. Namun, seperti semua cerita tentang keseimbangan, akan datang masa ketika cinta diuji. Ketika manusia mulai lupa kepada siapa mereka harus berterima kasih. Ketika ketamakan tumbuh lebih cepat dari tanaman padi. Dan saat itulah, suara air yang dulu lembut mulai berubah. Tidak semua mendengar, tapi mereka yang peka tahu, sungai sedang bicara. Ia bicara dengan gemuruh halus, dengan aliran yang mulai lambat, dengan kabut yang turun lebih berat dari biasanya. Seolah ia mengingatkan bahwa bahkan kasih yang tulus pun bisa pergi jika tak dihargai. Tapi manusia, seperti biasa, terlalu sibuk dengan kepentingannya sendiri. Mereka lupa bahwa apa yang diberi tanpa syarat, bukan berarti bisa diambil tanpa hormat. Dan ketika peringatan demi peringatan diabaikan, Liridanta pun perlahan mulai kehilangan cahayanya. Ikan-ikan mulai menghilang, air menjadi keruh, dan pohon-pohon di tepi sungai mulai mengering satu persatu. Belum ada yang menyadari bahwa ini bukan kemarau biasa, ini adalah awal dari kemarahan yang lama tertahan. Datangnya kemarau abadi, dosa manusia dan kerusakan alam. Kemarau pertama datang tidak dengan teriakan, melainkan bisikan. Ia datang melalui angin yang berubah nadanya, tak lagi membawa aroma air, melainkan debu. Ia menyusup ke sela-sela dinding rumah, menyentuh kulit anak-anak, dan membuat bibir para petani mulai pecah oleh panas yang tak biasa. Pada awalnya, penduduk desa Ataluna hanya mengira ini ujian biasa dari langit, seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun Resi Widadanta merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia tahu, alam tidak sedang menguji, alam sedang memperingatkan. Daun-daun pohon kemuning mulai gugur sebelum waktunya. Burung-burung yang biasa bersarang di tepi sungai tak pernah kembali. Bahkan, kabut pagi yang biasanya lembut dan suci berubah menjadi selimut tipis yang menyembunyikan aroma busuk tanah basah yang mati. Dan yang paling mencemaskan, aliran sungai Liridanta mulai melambat. Tidak banyak, hanya sekilas,
Tapi cukup bagi Resi Widadanta untuk menatap langit dengan mata cemas. Ada sesuatu yang telah dilanggar, gumamnya sambil menyentuh permukaan air yang dinginnya mulai pudar. Ia mulai mengumpulkan pertanda, ikan mati mengambang tanpa sebab, suara-suara dalam tembang leluhur yang berubah nadanya, dan bayangan hitam yang sesekali melintas di permukaan sungai saat bulan purnama datang. Dalam sunyi malam, ia mendengar gemuruh dari dalam bumi. Bukan gempa, tapi seolah ada sesuatu yang bergerak di kedalaman perlahan dan penuh amarah. Tanpa disadari, keserakahan telah merayap ke dalam hati manusia. Seorang saudagar dari tanah seberang datang membawa alat-alat besar dan janji kemakmuran. Ia menawarkan kemudahan, mengalirkan sungai ke ladang-ladang baru, menggali hulu sungai agar bisa dikendalikan, bahkan membangun kincir untuk mempercepat panen. Penduduk mulai terbujuk. Mereka lupa akan aturan kuno. Mereka lupa bahwa air bukan untuk dikuasai, melainkan untuk dihormati. Para pemuda menebang pohon-pohon tua di tepi sungai untuk membangun lumbung. Rerumputan suci tempat para tetua biasa bermeditasi dibakar demi ladang baru. Ritual siraman rasa mulai ditinggalkan. Bahkan beberapa orang mencemari sungai dengan limbah dari alat besi yang tidak dikenal para leluhur. Resi Widadanta mencoba memperingatkan, tapi suaranya mulai kalah oleh suara logam dan pasar. Malam demi malam, mimpi buruk datang. Anak-anak mulai menggambar naga yang menangis darah. Ibu-ibu melaporkan susu mereka mengering lebih cepat. Tanah di ladang menjadi keras. Tidak peduli seberapa banyak air yang dicurahkan. Tapi yang paling mengerikan adalah mimpi yang dialami semua orang pada malam purnama ketiga kemarau itu. Seekor naga perak dengan mata terbakar merayap di dasar sungai sambil mengucapkan satu kalimat. Kalian telah melupakan sumpah air. Resi Widadanta mengadakan upacara darurat, memanggil seluruh desa untuk memohon pengampunan. Tapi tidak semua hadir. Beberapa merasa itu hanya tahayul. Ini hanya musim buruk, kata mereka. Sungai tidak bisa marah. Ia hanyalah air. Kalimat itu, bagi Resi, seperti pedang yang menikam roh bumi. Bukan karena maknanya, tetapi karena ia diucapkan tanpa rasa hormat, seolah manusia telah menempatkan dirinya di atas alam. Dan seperti jawaban atas kesombongan itu, kemarau menjadi abadi. Hari-hari berlalu tanpa hujan. Sungai berhenti mengalir. Batuan dasar yang dahulu tak pernah terlihat kini menjulang seperti gigi naga yang tercabut paksa. Ikan-ikan lenyap. Tanah berubah menjadi abu. Di malam hari, udara menjadi panas seperti bara, seakan bumi membalik dirinya dari dalam. Orang-orang mulai pergi. Ladang tak lagi memberi makan. Bayi-bayi lahir dengan tangisan lemah. Air menjadi emas, lebih mahal dari hidup itu sendiri. Tapi bagi mereka yang masih bertahan, mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang cuaca. Ini adalah murka yang perlahan mengakar. Ini adalah hukuman dari roh penjaga air yang telah ditinggalkan. Sebab ketika air tak lagi dihargai, maka ia akan mengambil kembali semua yang pernah diberinya. Kini, di tepi sungai yang kering dan sepi, Resi Widadanta duduk sendiri. Matanya tak menangis, karena air mata pun telah berhenti. Tapi hatinya menjerit dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh bumi. Ia tahu, sesuatu yang dulu suci telah ternoda, dan bahwa sang naga telah terbangun, bukan dalam kasih, tapi dalam kekecewaan. Munculnya sang naga air, penjelmaan dewa penjaga sumber kehidupan. Malam itu langit seperti mangkuk batu hitam yang retak di segala sisi. Tak ada bintang, tak ada rembulan. Hanya keheningan yang menggantung berat seperti napas terakhir. Di tengah sungai Liridanta yang kini tak lebih dari cekungan tanah berdebu, berdiri Resi Widadanta, tubuhnya rapuh namun tegak, tongkatnya menancap seperti akar waktu. Ia memejamkan mata, membaca mantra leluhur dengan suara rendah dan gemetar. Setiap baitnya bukan sekadar kata, tapi panggilan. Panggilan pada sesuatu yang telah lama tertidur dalam diam. Getaran pertama terasa seperti desir angin dari dalam tanah. Halus, nyaris tak kentara. Lalu disusul denyutan hangat yang menjalar melalui bebatuan sungai yang kering. Seakan ada nadi yang kembali berdenyut di bawah permukaan bumi. Kabut tebal turun begitu saja, meski udara masih panas membakar. Dalam kabut itu, muncul cahaya kebiruan, mengambang, berputar pelan di udara seperti kunang-kunang suci.
Semakin lama semakin banyak, dan setiap cahaya membawa suara, nyanyian air, tangisan jiwa, rintihan makhluk yang terlupakan. Lalu bumi bergemuruh. Tidak seperti gempa, tapi seperti suara detak jantung raksasa yang bangkit dari kedalaman. Di tengah lembah sungai, tanah mulai membelah, dan dari celahnya keluar uap air bercahaya. Bukan uap biasa. Ia berwarna perak pucat, beraroma kemboja dan tanah basah. Kabut pun menyingkap, dan di hadapan Resi, muncullah sosok yang hanya dikenal lewat tembang dan ukiran batu, sang naga air, makhluk penjaga yang hanya muncul ketika dunia berada di ambang kehancuran. Tubuhnya memanjang, berkilau seperti sisik perak yang dirajut dengan cahaya bulan. Matanya lembut namun dalam, menyimpan kesedihan berabad-abad. Di atas kepalanya, tersemat mahkota dari air yang terus bergerak, memantulkan wajah bumi yang rusak. Janggutnya panjang, mengalir seperti air terjun, menyentuh tanah dengan kelembutan yang menyakitkan. Setiap gerakannya diiringi angin, dan di sekelilingnya, bunga-bunga liar yang mati kembali mekar dalam sekejap. Resi Widadanta menunduk dalam sujud. Air mata yang tak bisa ditumpahkan tubuhnya tumpah dari jiwanya. "Ampunilah kami," bisiknya. "Kami lupa bahwa air bukan milik kami. Kami lupa bahwa engkau bukan legenda, tapi kehidupan itu sendiri." Sang naga tidak menjawab dengan suara, tapi melalui kilasan kenangan, ia menampakkan masa lalu kepada Resi. Masa ketika sungai hidup, manusia bersyukur, dan langit tersenyum. Lalu kilas balik berubah, menjadi perusakan, kesombongan, dan pengkhianatan terhadap hukum alam. "Engkau panggil aku, bukan dengan nyanyian pujian, tapi dengan luka," kata sang naga dengan suara yang terdengar langsung di dalam dada. "Aku datang bukan untuk memberi, tapi untuk mengingatkan. Alam tak bisa terus memberi pada manusia yang tak tahu batas." Saat ia berbicara, air mulai muncul perlahan dari kakinya, bukan sebagai sungai, tapi sebagai air mata. Tangis sang naga adalah tangis dunia yang terluka. Airnya bening, hangat, dan suci, namun jumlahnya sedikit. Terlalu sedikit untuk membasuh dosa yang terlalu besar. Para penduduk yang tersisa merangkak menuju sungai. Mereka melihat cahaya naga di kejauhan, namun tak semua berani mendekat. Anak-anak menangis tanpa tahu kenapa, orang-orang dewasa berlutut, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengerti apa yang mereka saksikan. Di malam itu, sang naga air bukan sekadar makhluk mitos. Ia adalah rupa bumi saat ia tak sanggup lagi menanggung diam. "Setiap titisan air adalah janji," lanjut sang naga. "Dan janji itu telah kalian patahkan." Ia mengangkat kepalanya ke langit, dan dari matanya, 2 bulir air jatuh ke tanah. Tempat jatuhnya berubah menjadi kolam kecil, jernih dan bercahaya. Sungai ini akan tetap kering, hingga hati manusia kembali basah oleh kesadaran. Setelah itu, tubuhnya perlahan larut dalam kabut, menyatu kembali ke tanah, seakan tak pernah benar-benar muncul, hanya menyisakan getaran abadi di dasar jiwa mereka yang masih percaya. Sejak malam itu, tak ada yang berani menyebut sungai itu dengan nama biasa. Ia disebut tangisan naga, bukan karena naga menangis, tapi karena air sudah bosan bicara dan memilih diam yang mematikan. Sebuah peringatan abadi yang mengalir bukan melalui sungai, tapi melalui cerita, tembang, dan bisikan para leluhur. Perjanjian air dan manusia, syarat dan pantangan sakral. Ketika cahaya sang naga air menghilang dalam kabut, keheningan yang tersisa bukanlah kekosongan. Ia adalah gema dari sesuatu yang lebih tua dari waktu. Malam itu, Resi Widadanta tidak tidur. Ia duduk bersila di atas batu datar di tepi sungai, menghadap ke tempat di mana 2 tetes air mata naga telah membentuk kolam kecil yang berkilau bagai cermin surga. Di hadapannya, api suci menyala pelan, dan asap kemenyan membubung membawa doa-doa yang terlambat. Di sanalah ia menyusun kembali hubungan yang telah hancur, sebuah perjanjian suci antara manusia dan air. Perjanjian itu bukan ditulis dalam naskah, bukan pula diukir dalam batu. Ia diresapi dalam ingatan, dijaga dalam ritual, dan diwariskan dalam suara yang turun dari generasi ke generasi. Resi Widadanta menerima visi di dalam semedinya, sebuah tembang kuno yang muncul dalam hati, bukan telinga. Dalam tembang itu, terungkap syarat-syarat yang harus dipenuhi jika manusia ingin air kembali menghampiri mereka. Bukan semua air, bukan untuk kemewahan, tapi cukup untuk kehidupan yang bersahaja.
Syarat pertama, bisik Resi kepada para pemuka desa keesokan harinya, adalah hormati setiap tetes. Air tidak boleh digunakan tanpa rasa syukur. Bahkan membasuh wajah pun harus dengan doa. Karena air bukan benda mati, ia mendengar, ia mengingat. Maka seluruh desa diajarkan kembali doa-doa pendek sebelum mengambil air. Anak-anak diajari menyentuh air dengan tangan bersih dan hati tenang. Tak ada lagi suara sumbang yang menganggap air sebagai milik semata. Syarat kedua, jangan sakiti tanah yang menyimpan air. Jangan tebang pohon yang akarnya memanggil hujan. Jangan buang limbah ke sungai, karena setiap kotoran yang masuk ke aliran air adalah luka di tubuh naga. Maka dibuatlah perjanjian dengan rimba. Tanah suci di sekitar kolam air mata naga dinyatakan keramat. Tak ada satupun pohon yang boleh disentuh kecuali dengan izin. Para pemburu, para tukang, para petani, semua diminta menundukkan kepala di hadapan tanah sebelum menyentuhnya. Syarat ketiga, kata Resi lagi dengan suara berat, adalah jangan rakus. Ambillah hanya yang kau perlukan. Jika kau mengambil lebih, air akan menilai niatmu, dan air akan menolakmu. Maka dibuatlah batasan. Setiap rumah hanya boleh mengambil seember air sehari dari kolam suci, cukup untuk minum dan memasak. Mandi dilakukan dengan air hujan yang ditadah, dan pesta-pesta yang menggunakan air dalam jumlah besar dilarang hingga waktu yang belum ditentukan. Namun di balik syarat, juga ada pantangan, yang jika dilanggar, akan membangunkan amarah naga kembali. Pantangan pertama, jangan menangkap ikan dari kolam air mata naga. Mereka adalah anak-anak air yang membawa pesan. Pantangan kedua, jangan berbicara kasar di tepi sungai. Karena kata-kata seperti api, bisa membakar jernihnya aliran. Dan pantangan ketiga, yang paling berat, jangan menyebut nama naga tanpa alasan yang suci. Sebab menyebutnya sembarangan sama dengan memanggil badai dalam rumah sendiri. Perjanjian ini tidak dibuat untuk mengontrol, tapi untuk mengingatkan bahwa kehidupan adalah simfoni, dan air adalah nadanya. Jika manusia bermain terlalu keras, nada itu pecah, dan sunyi akan menggantikan segalanya. Maka setiap awal bulan, dilakukan upacara baru yang disebut Tirta Satya, perjanjian air. Semua penduduk berdiri melingkar di tepi kolam kecil, dan menyentuhkan jari ke permukaannya sambil bersumpah menjaga 3 syarat dan menjauhi 3 pantangan. Tak lama kemudian, tanda-tanda perubahan muncul. Tunas kecil tumbuh di tempat yang sebelumnya tandus. Kabut pagi kembali lembut. Seekor burung air yang telah lama hilang tampak terbang rendah melintasi sungai yang mulai basah kembali oleh embun. Tapi air belum benar-benar kembali. Ia masih menanti bukti bahwa manusia tidak hanya menyesal karena kehilangan, tapi benar-benar menghargai kehidupan yang pernah mereka sia-siakan. Resi Widadanta tahu bahwa perjanjian ini bukanlah akhir. Ia hanya awal dari perjalanan panjang menebus kesalahan. Ia pun menulis kembali tembang leluhur dengan lirik baru, dari tangis menjadi harap, dari murka menjadi permohonan. Dan setiap malam, di depan kolam kecil itu, ia membaca syair-syair itu dengan suara lirih. Wahai air, katanya, engkau datang dari langit, dan kami dari tanah. Tapi jika kami menjaga jalan di antara keduanya, mungkin engkau akan kembali. Pelanggaran dan murka, pengkhianatan dan terputusnya aliran. Hari-hari berlalu, dan perjanjian air terus dijaga seperti api kecil di tengah malam panjang. Desa Ataluna perlahan menemukan kembali kedamaiannya. Meski sungai Liridanta belum sepenuhnya mengalir, kolam suci dari air mata naga memberikan cukup kehidupan bagi yang bersyukur. Namun, seperti daun muda yang tampak hijau di luar tapi telah dimakan hama di dalam, ada sesuatu yang perlahan-lahan membusuk di hati sebagian manusia. Tak semua orang senang hidup dalam batas. Tak semua sanggup menahan nafsu di balik tirai kebijakan. Seorang pria muda, bernama Kirana Waluya, datang dari luar desa membawa pengetahuan baru. Ia mengaku sebagai ahli tanah dan air, meyakinkan beberapa pemuda bahwa mereka bisa menggali jalur rahasia di bawah kolam suci, lalu membuat jalur irigasi yang besar, untuk mempercepat pertanian, memperkaya panen, dan menjual hasilnya ke pasar besar di lembah seberang. Air tidak boleh dipenjara dalam upacara, katanya, air harus mengalir untuk keuntungan. Mulanya, rencana itu hanya wacana, tapi benih-benih ketamakan tumbuh cepat saat kelaparan masih mengintai.
Beberapa pemuda, terutama yang tak merasakan langsung peristiwa kemarau terdahulu, tergoda oleh janji Kirana. Mereka menunggu malam, menggali diam-diam di balik bukit kecil yang mengelilingi kolam. Mereka tidak tahu, atau memilih lupa, bahwa tanah itu adalah tulang naga. Bahwa menggali di sana, berarti mencabik daging leluhur air. Dalam waktu 3 malam, mereka berhasil membelah jalur kecil dan mengarahkan aliran kolam ke parit-parit pertanian di bagian selatan desa. Air pun mulai mengalir deras, lebih deras dari seharusnya. Para petani bersorak. Mereka berkata air telah kembali. Mereka menyangka naga telah mengampuni. Tapi Resi Widadanta bangkit dari semedinya dengan wajah pucat. Ia tahu itu bukan berkah. Itu peringatan terakhir. Tanda-tanda murka muncul lebih cepat daripada yang pernah dicatat dalam tembang tua. Ikan-ikan suci yang tinggal di kolam tiba-tiba melompat ke daratan dan mati mengering. Udara pagi membawa bau besi dan darah. Angin selatan yang biasanya lembut berubah menjadi desir panas yang membuat kulit seperti terbakar. Dan pada malam keempat, bulan menghilang. Tidak tertutup awan, ia lenyap. Langit menjadi lembaran hitam tak bernyawa. Tak ada suara burung. Tak ada suara jangkrik. Hanya bisikan, dalam bahasa yang tidak dikenal manusia, berasal dari dasar kolam. Kolam itu, yang selama ini bercahaya lembut bagai mata dewa, mendadak menghitam. Cahayanya padam. Permukaannya beriak seperti cermin yang pecah dari dalam. Dan dari tengahnya muncul kabut pekat, bukan putih, tapi abu kebiruan seperti napas naga yang terluka. Di dalam kabut itu terdengar suara menggelegar, tidak melalui telinga, tetapi mengguncang dada dan sumsum tulang. Kalian patahkan janji, dengan tangan yang sama yang dulu bersumpah. Desa gempar, para tetua jatuh tersungkur. Beberapa penduduk pingsan karena dada mereka terasa dipukul dari dalam. Kirana Waluya dan para pelanggar lainnya berusaha melarikan diri, namun langkah mereka berat, seakan tanah enggan menerima pijakan mereka. Sebagian tersesat dalam kabut, dan tak pernah ditemukan kembali. Air yang tadinya mengalir deras kini berubah menjadi lumpur panas yang menghancurkan saluran irigasi dan membakar akar tanaman. Resi Widadanta hanya mampu berdiri di tepi kolam dengan mata merah basah. Ia tahu tidak semua bisa diselamatkan. Ia hanya bisa menunduk, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Wahai sang penjaga, murka MU adalah bayangan kasih yang tersakiti. Tapi jangan bunuh semua demi satu." Tangisnya jatuh ke tanah, tapi tak membasahi apapun. Air telah memilih jalan yang berbeda. Ia tidak lagi mengalir. Ia meninggalkan. Maka sejak malam itu, kolam suci pun mengering. Batu dasarnya terbelah seperti retak hati yang ditinggalkan kepercayaan. Tanah kembali mati. Namun kali ini, tak ada janji, tak ada harapan, hanya diam. Air tidak menghilang karena kehabisan, tapi karena kecewa. Dan dalam diam itu, seluruh desa mengerti, kepercayaan, seperti air, sekali pecah, tak mudah kembali. Tangisan naga yang membeku, air menghilang. Naga menghilang. Setelah malam murka itu, waktu terasa terhenti di desa Ataluna. Tidak karena bumi berhenti berputar, tapi karena harapan tak lagi tahu harus kemana mengalir. Kolam suci yang dahulu menyimpan cahaya air mata naga, kini hanya menyisakan cekungan batu yang retak dan membisu. Tak ada sisa air, tak ada cermin cahaya, bahkan kabut pun tak lagi singgah. Di tengahnya, berdiri tongkat Resi Widadanta yang ditancapkan pada malam terakhir peringatan, sebagai penanda bahwa roh air telah pergi, dan manusia ditinggalkan dalam sunyi yang dipilih oleh alam. Pagi-pagi yang dulu disambut dengan kabut lembut dan suara burung air, kini hanya menyajikan hawa dingin menusuk, meski matahari menyala garang di atas kepala. Tanah tidak lagi berdebar. Ia menjadi sepi, tua, dan lelah. Bahkan suara anak-anak pun pelan, seakan takut melukai udara. Orang-orang berjalan pelan, wajah mereka kering bukan karena panas, tapi karena air mata pun telah berhenti keluar. Tangisan mereka telah mengering bersama naga yang tak pernah kembali. Konon, seorang perempuan tua yang pernah bermimpi menjadi penabuh gamelan upacara, suatu malam berjalan sendirian ke tepi kolam yang mati. Ia membawa kendi tanah liat yang kosong. Di sana, ia duduk dan menyanyi pelan lagu lama, lagu untuk menidurkan air. Saat bait terakhir dinyanyikan,
Ia melihat sesuatu di permukaan batu, bekas jejak sisik naga. Tapi bukan basah, bukan bercahaya, melainkan membeku. Beku seperti embun yang membatu. Sejak itu, legenda baru tersebar, bahwa tangisan naga telah berubah menjadi es, dan naga telah memutuskan untuk tidur selama 1000 musim ke depan. Resi Widadanta, yang kini semakin renta, tak lagi memimpin upacara. Ia duduk setiap hari di depan tongkatnya yang kini terbungkus lumut. Mulutnya diam, tapi matanya berkata banyak. Ia tahu, bukan hanya air yang hilang, tapi kepercayaan antara manusia dan alam telah membeku. Bukan karena bencana semata, tapi karena pengkhianatan yang tidak disesali cukup dalam. Karena penyesalan manusia sering datang terlambat, dan terlalu ringan dibanding luka yang ditinggalkan. Air, ujar resi pada murid terakhirnya, adalah makhluk yang paling sabar, tapi juga paling jujur. Ia tidak membalas dengan petir, tidak menebas dengan badai. Ia hanya pergi. Dan ketika air pergi, kehidupan yang tinggal hanya kulitnya saja. Tumbuhan tetap tumbuh, tapi tidak berbuah. Anak-anak lahir, tapi sering sakit. Alam seperti masih memberi nafas, tapi tanpa ruh. Beberapa tahun kemudian, para penjelajah datang. Mereka adalah orang-orang dari lembah lain yang mendengar kisah tentang naga air yang hilang dan sungai yang kering. Mereka membawa alat-alat, mencoba mengukur kedalaman kolam, meneliti tanah, memetakan retakan bebatuan. Tapi mereka hanya pulang dengan satu catatan. Di tempat ini, air pernah tinggal. Tapi kini, ia telah memilih keabadian dalam bentuk sunyi. Dan catatan itu mereka simpan, seperti cerita dongeng yang tak bisa dibuktikan tapi terus diwariskan. Di malam-malam tertentu, saat angin berhenti dan langit tidak berwarna, beberapa penduduk yang masih bertahan berkata mereka melihat bayangan naga raksasa melingkar di langit, membentuk pusaran bintang. Tapi tak ada suara, tak ada kabut, tak ada air. Hanya bentuk, tanpa wujud. Beberapa percaya itu adalah roh naga yang kini tinggal di langit, mengawasi dari kejauhan, menunggu manusia sadar sebelum kembali. Legenda lain menyebutkan bahwa naga tidak benar-benar pergi, tapi berubah menjadi kristal air terakhir di dalam batu, menunggu satu manusia yang benar-benar suci untuk membangunkannya. Batu itu, konon, tertanam di dasar kolam yang kini terkubur oleh waktu dan abu. Tapi siapa yang cukup bersih, cukup jujur, dan cukup setia untuk menemukannya? Tak seorang pun tahu. Kini, Sungai Liridanta dikenal di peta hanya sebagai sungai kering. Nama aslinya hanya dikenal dalam tembang tua yang dinyanyikan diam-diam oleh para tetua. Setiap baitnya bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk menjaga ingatan akan air yang pernah mencintai manusia dan dikhianati. Sebab air yang mengalir bisa kembali, tapi air yang menangis dan membeku mungkin takkan mencair lagi. Jejak yang tersisa cerita rakyat, ritual, dan tapak naga. Waktu terus melaju seperti angin yang tak pernah menoleh. Desa Ataluna, yang dulu dipeluk kabut air dan dilindungi suara sungai, kini hanya tersisa sebagai bayang-bayang sejarah. Namun, meskipun air telah menghilang, jejaknya tidak pernah benar-benar lenyap. Seperti bekas pelukan di pasir, seperti harum dupa yang tertinggal di pakaian, jejak naga tetap hidup di antara mereka, bukan di sungai, tapi dalam cerita, dalam tanah, dan dalam tubuh mereka yang masih percaya. Para tetua, orang-orang terakhir yang menyaksikan perjanjian dan pelanggaran itu, mengubah rumah mereka menjadi tempat cerita. Mereka tidak menyebutnya rumah, tapi pawon aksara, tempat di mana anak-anak duduk melingkar dan mendengar kisah bukan dengan telinga, melainkan dengan hati. Disitulah mereka mengenalkan tembang kuno yang hanya dinyanyikan saat bulan mati, disebut tembang Tirta Duka, lagu yang dipercaya bisa membuka jalan mimpi menuju alam naga. Di tengah desa, masih berdiri tongkat resi Widadanta, kini dililit lumut dan benang-benang doa dari serat bambu. Setiap tahun, saat musim yang disebut waktu kering terpanjang tiba, penduduk berkumpul di sekitarnya, menaburkan bunga cempaka dan menyentuhkan jari kaki ke batu yang diakini sebagai tapak naga terakhir. Mereka menyebut ritual ini nguripi tapak, atau menghidupkan jejak. Bukan untuk memanggil naga kembali, tapi untuk memastikan manusia tidak lupa bahwa mereka pernah diajak berbicara oleh air. Di hulu sungai yang dulu menjadi sumber utama Liridanta, ditemukan sebuah batu besar dengan ukiran tak dikenal,
mirip sisik melingkar, tapi tidak sempurna. Batu itu kini dikeramatkan. Tidak boleh disentuh langsung, tidak boleh ditimpa bayangan buatan. Penduduk meyakini bahwa roh naga bersembunyi di dalam batu itu, dan hanya akan menjelma kembali jika manusia datang bukan dengan permintaan, tapi dengan pengorbanan. Anak-anak Ataluna diajarkan menulis aksara air, bukan huruf biasa, melainkan simbol pusaran, garis lengkung, dan tetes-tetes kecil yang diukir di daun lontar dan anyaman bambu. Mereka percaya, setiap aksara menyimpan gema dari suara naga. Bahkan dalam tidur, beberapa anak bermimpi berbicara dengan makhluk perak yang bersayap kabut. Mereka tidak takut. Mereka lahir setelah air pergi, tapi mereka tetap merasa dekat dengannya, seperti mengingat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Di balik gunung yang mengelilingi lembah, terdapat satu goa yang hanya boleh dimasuki oleh perempuan tua penjaga hening. Goa itu disebut Mulut Air Terakhir. Di dalamnya terdapat stalaktit menyerupai ekor naga yang membeku. Dari ujungnya, meneteskan air sekali dalam setahun, satu tetes saja pada malam tertentu. Penduduk menyebut tetesan itu sebagai air tangis terakhir, dan hanya yang tulus, bersih, serta bersumpah menjaga bumi yang boleh menyentuhnya. Dalam perjalanan hidup mereka, tidak semua penduduk bertahan. Banyak yang meninggalkan desa, mencari sungai lain, kehidupan baru. Tapi mereka yang bertahan percaya, meskipun tubuh naga telah tiada, janjinya tetap hidup dalam tanah. Maka setiap kali seorang anak lahir, tali pusarnya dicuci dengan embun pagi, bukan air sungai, sebagai simbol bahwa mereka kini hidup bukan dari aliran, tapi dari kenangan yang dijaga. Legenda naga air tidak lagi diceritakan sebagai kisah heroik atau kisah bencana. Ia telah berubah menjadi filosofi hidup, bahwa segala sesuatu, bahkan air, memiliki batas, memiliki rasa, dan memiliki kehendak. Maka manusia yang hidup di bawah langit dan di atas bumi harus menjadi penjaga, bukan penguasa. Karena saat manusia lupa menjaga, alam akan berhenti berbicara, dan hanya menyisakan jejak yang tak bisa dihidupkan kembali. Setiap tahun, di musim paling sunyi, penduduk menyalakan lentera bambu berbentuk naga kecil, lalu meletakkannya di batu-batu sungai yang kering. Lentera itu tidak pernah menyala terang, hanya temaram, hanya cukup untuk menerangi hati. Mereka tidak berharap naga kembali. Mereka hanya berharap diri mereka tak lagi menjadi alasan air untuk pergi. Antara mitos dan geologi, penjelasan ilmiah tentang sungai yang mengering. Sungai Liridanta, meski kini tak lagi mengalir, masih menarik perhatian banyak peneliti dari luar desa. Para ahli geologi, antropolog, hingga spiritualis lintas budaya datang silih berganti, membawa alat, teori, dan pemahaman modern untuk menelusuri rahasia di balik kematian sungai ini. Namun mereka semua menyadari satu hal yang sama, sungai ini tidak sekadar kehilangan air, ia kehilangan jiwa. Dan untuk memahami itu, diperlukan lebih dari sekadar angka dan grafik. Dalam catatan geologi, Liridanta dulunya adalah bagian dari jaringan sungai purba yang mengalir dari pegunungan Serayu Timur, membelah 3 lembah besar, dan bermuara di dataran endapan vulkanik yang subur. Aliran airnya tak hanya bergantung pada hujan musiman, tetapi juga pada lapisan tanah berpori yang menyimpan dan melepas air secara alami. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan besar. Tanah menjadi lebih keras, retak-retak lebih cepat, dan air hujan tidak lagi tinggal lama di dalamnya. Faktor utama yang dicatat adalah hilangnya tutupan hutan alami di hulu. Penebangan liar dan pembukaan lahan tanpa perhitungan telah merusak lapisan humus penahan air. Ketika pohon-pohon tua ditebang, akar-akar yang dahulu menjaga jalur air tanah tercabut. Resapan pun hilang, dan sungai perlahan kehilangan cadangannya. Air menjadi tidak sabar. Ia berlari terlalu cepat saat hujan dan menghilang terlalu cepat setelahnya. Tak hanya itu, sebuah fenomena pergeseran lempeng mikro dilaporkan oleh ahli geoteknik dari universitas di luar pulau. Mereka menemukan bahwa di bawah dasar sungai terdapat jalur retakan bumi kuno yang perlahan-lahan berubah arah. Retakan itu menyebabkan sebagian besar air dari aliran bawah tanah justru mengalir menjauh dari jalur permukaan, menciptakan sungai bawah tanah baru yang tak bisa dijangkau mata. Air tidak hilang, ia hanya berpindah dunia. Namun di tengah semua penjelasan itu, para peneliti tak bisa mengabaikan fakta bahwa masyarakat Ataluna tidak pernah menyalahkan alam. Mereka tidak menunjuk bencana atau cuaca ekstrim sebagai penyebab.
Mereka menunjuk diri sendiri. Mereka percaya bahwa air bukan hanya fenomena fisik, tetapi makhluk hidup yang memiliki etika dan rasa. Maka dalam ritual mereka, tidak ada permintaan kepada alam untuk memberi kembali. Yang ada hanyalah permohonan maaf dan penyesalan atas kerusakan yang telah dibuat. Bahkan di kalangan ilmuwan, mulai muncul istilah baru, ekologi spiritual. Sebuah pendekatan yang menggabungkan konservasi lingkungan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional dan spiritual masyarakat lokal. Dalam konteks Liridanta, ilmu pengetahuan bukan bertugas untuk membantah legenda naga, tetapi untuk membaca pesan ekologis yang disampaikan melalui kisah itu, bahwa naga adalah simbol aliran air, dan tangisannya adalah cermin kerusakan sistem bumi. Beberapa peneliti mencatat ritual Nguripi Tapak sebagai bentuk ekologi partisipatif yang langka. Mereka mencatat bagaimana kesakralan kolam, batu, dan pepohonan di sekitar sungai membuat masyarakat menjaga lingkungan secara alami tanpa perlu aturan hukum modern. Bahkan tanpa teknologi, mereka mampu menciptakan zona konservasi mikro yang dihormati lintas generasi. Mitos, dalam hal ini, menjadi pelindung bumi yang lebih ampuh daripada larangan formal. Di sisi lain, ada ilmuwan yang percaya bahwa legenda naga adalah representasi psikologis masyarakat dalam menghadapi kehilangan besar. Naga yang pergi dan membeku adalah simbol kolektif atas rasa bersalah dan kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Maka dari itu, dongeng dipakai sebagai bahasa alternatif untuk menuturkan trauma, sekaligus harapan bahwa suatu hari alam akan kembali pulih, jika manusia benar-benar belajar dari masa lalu. Menariknya, setelah semua data, laporan, dan hipotesis dicatat, tidak satupun ilmuwan mengklaim bahwa mereka telah menyelesaikan misteri Liridanta. Justru mereka pulang dengan membawa lebih banyak pertanyaan dari jawaban. Karena meskipun mereka bisa menjelaskan penyebab teknis sungai yang mengering, mereka tidak bisa menjelaskan mengapa masyarakat masih mampu hidup berdampingan dengan rasa kehilangan itu tanpa marah. Dan itulah mungkin pesan terakhir dari naga air, bahwa pengetahuan dan keyakinan bukan untuk saling bertentangan, melainkan untuk saling menyempurnakan. Bahwa mitos bukan untuk menolak logika, melainkan untuk menjaga makna yang tak tertampung oleh data. Sebab di negeri yang pernah dijaga naga, mungkin sungai bisa kering, tapi kebijaksanaan tak boleh hilang. Jagalah alam, hormati warisan leluhur. Waktu terus berjalan, dan kisah tentang naga air dari sungai Liridanta kini tidak lagi dibisikkan hanya di bawah pohon randu tua atau di dalam rumah panggung beratap ijuk. Ia telah mengalir keluar lembah, menyeberangi gunung, menembus zaman. Tapi meski cerita itu kini terdengar dalam suara narator, dalam layar kaca, atau di halaman buku, maknanya tetap sama, bahwa air bukan hanya benda cair, melainkan amanah yang diberikan kepada manusia, dan naga adalah lambang dari janji yang kita buat pada alam. Legenda ini bukan sekadar dongeng tua. Ia adalah cermin dari cara manusia melihat dirinya sendiri di hadapan dunia. Setiap tetes air yang jatuh dari langit, setiap riak yang menyentuh batu, membawa pesan bahwa kehidupan adalah hubungan timbal balik. Ketika manusia hanya mengambil tanpa memberi, maka air pun akan kembali ke langit, ke tempat asalnya, meninggalkan bumi yang lupa bersyukur. Sungai Liridanta memang mengering. Naga telah pergi. Tapi yang sesungguhnya mengering adalah rasa hormat, dan yang menghilang bukan air, tapi rasa cukup dan tahu diri. Di tengah kemajuan zaman yang serba cepat, kisah ini mengingatkan bahwa tidak semua harus dikejar. Ada hal-hal yang hanya bisa dirawat, bukan ditaklukkan. Dan alam adalah salah satunya. Banyak yang bertanya, apakah naga akan kembali? Jawaban itu bukan ada di langit, bukan pula di kedalaman kolam tua. Jawabannya ada di hati manusia. Jika manusia kembali berjalan dengan ringan di atas bumi, tidak meninggalkan luka pada akar pohon, dan mengucapkan terima kasih untuk air yang membasahi bibirnya, mungkin suatu hari air akan kembali, tidak dengan deras, tapi dengan bisikan lembut, "Aku percaya padamu." Dalam budaya Nusantara, penghormatan terhadap alam bukanlah pilihan. Ia adalah bagian dari napas kehidupan. Dari hutan rimba Dayak, sawah Bali, gunung-gunung di Jawa, hingga pesisir Bugis, selalu ada upacara, tembang, sesajen, atau sekadar doa dalam hati, untuk sungai, untuk pohon, untuk angin. Karena leluhur tahu, alam mendengar, alam mengingat. Di tengah laju modernitas dan deru pembangunan,
Mari kita tidak menjadi generasi yang menghafal legenda, tapi melupakan maknanya. Karena legenda seperti ini bukan untuk ditonton semata, tapi untuk dijadikan cermin dan penuntun. Jangan sampai anak cucu kita hanya mengenal sungai dari buku, atau mendengar suara air hanya dari rekaman digital. Jika kita ingin sungai kembali mengalir, bukan cukup dengan proyek atau mesin, tapi dengan rasa syukur yang sungguh. Jika kita ingin naga kembali percaya pada manusia, maka setiap tindakan kita terhadap alam harus menyatakan, kami telah belajar. Bukan karena takut, tapi karena kami sadar kami bagian dari bumi, bukan pemiliknya. Sungai kering di Ataluna mungkin kini hanya menjadi batu dan pasir. Tapi jika satu anak belajar mencintai pohon, satu petani berhenti membakar lahan, satu pemuda mengembalikan hutan, maka air akan merasa dipanggil, dan naga akan mulai membuka matanya. Karena legenda sejati bukan yang diceritakan, tapi yang dihidupkan ulang melalui tindakan. Maka wahai para penonton, pendengar, dan penjaga kisah, jangan biarkan cerita ini berhenti di akhir video, atau di ujung kalimat narasi. Biarkan ia hidup di langkah kalian, di air yang kalian hemat, di pohon yang kalian tanam, dan di sungai yang kalian hormati. Karena di negeri ini, di antara kabut dan cahaya, mungkin saja naga masih menunggu.